Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. يقول الله تعالى في كتابه الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin dan hadirat seluruh jamaah salat subuh di Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita bersyukur, bergembira hadir bersama kita para tokoh masyarakat, para bapak haji, pengurus DKM, orang-orang yang semua insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para orang-orang hebat nih insyaallah ya. Ini banyak orang yang berbobot juga. Ya kan? Mudah-mudahan semuanya tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya walaupun tidak saya sebut satu persatu. Alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh berkah. Pagi di mana kita mengawali hari kita dengan sholat berjamaah ya, sholat subuh berjamaah. Ini merupakan amalan yang istimewa ya. Tidak semua orang Allah mudahkan untuk bisa mengawali hari-harinya dengan ke masjid ya kan. Sholat berjamaah lalu ngaji ini tidak banyak. Maka saya anggap ini orang-orang yang Allah kasih kemudahan untuk melakukan itu, ini orang-orang istimewa. Maka kita bersyukur, berharap kepada Allah mudah-mudahan setiap niat kita, langkah kita, hadir kita ini Allah catat sebagai amal soleh. Yang Allah terima dengan dibalas pahala dan keberkahan dan Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal soleh kita. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan, curahkan teruntuk baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamatnya. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan kita ini semua banyak dosa, banyak salah ya. Maka dengan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW mudah-mudahan Allah ampuni semuanya ya, dosa-dosanya dan Allah masukkan ke dalam surga. Kita sedang melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah yang merupakan juga upaya kita bukan sekedar ngaji mendapatkan pahala tapi juga upaya kita lebih mengenal baginda Nabi Muhammad SAW melalui bagaimana perjalanan hidupnya, perjuangannya, pengorbanannya, dan berbagai macam halang rintang yang beliau hadapi, yang beliau alami. Sekaligus ini akan menanamkan rasa cinta. Menanamkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW ya. Dimana dengan mencintai Nabi, maka itu suatu karunia yang luar biasa. Ketika ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat?" Rasulullah SAW tidak menjawab begitu saja, tapi beliau balik bertanya, "Apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat?" Ya? Kamu tanya kapan hari kiamat, apa yang memang sudah kamu siapkan? Maka si sahabat ini menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak punya persiapan apa-apa. Amalan-amalan saya biasa-biasa saja. Tapi saya mempunyai cinta. Saya cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW." Maka kata baginda,
anta ma'aman ahbabta. Kelak engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Sehingga insya Allah dengan kita mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan Allah SWT himpun kita semua kelak bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita sudah mengkaji sirah nabawiyah tentang hijrah. Insyaallah sudah mafhum semua ya, hijrah Nabi Muhammad SAW yang dimaksud adalah hijrah kubra. Hijrah yang paling besar yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah. Di mana yang hijrah para sahabat termasuk juga baginda Nabi Muhammad SAW ya. Sebelumnya pernah juga ada hijrah-hijrah. Tapi Nabi Muhammad tidak ikut hijrah. Seperti hijrah ke Habasyah dan seterusnya. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah, maka sampailah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Madinah itu zaman itu masih dinamai Yasrib. Belum disebut Madinah tapi Yasrib. Setelah Nabi Muhammad SAW sampai di Yasrib, di Madinah, maka terbentuklah babak baru atau suasana baru, periode baru di dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena ini merupakan kondisi yang sangat baik ya, yang sangat penting dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu dan para sahabat umat Islam pada saat itu sudah seolah-olah mempunyai sebuah negara. Ibaratnya seperti orang yang sudah merdeka ya. Kalau dulunya di Mekah itu mau beribadah itu susah, diganggu, disakiti, diancam, dihalangi dengan berbagai macam rintangan ya. Sehingga mereka itu susah sekali untuk mengembangkan dakwanya dan susah sekali juga untuk beribadah. Maka setelah Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, selesailah itu. Masa-masa susah, masa-masa terancam, masa-masa diganggu itu sudah nggak ada. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu sudah ada di sebuah negeri, yaitu Madinah, yang di situ bagi Nabi Muhammad SAW itu malah sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakatnya. Mereka begitu merindukan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Maka disebutkan, ka'anna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wassahabah baladun yahmihim ya'budun Allah bila khaufin wala idha'in. Disebutkan, maka sejak saat itu baginda Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin sudah mempunyai sebuah negeri yang melindungi mereka, di mana mereka bisa beribadah tanpa ada gangguan, tanpa ada halang rintang yang dialami waktu dulu saat di Mekah. Jadi dengan sampainya baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di Madinah, maka selesailah masa-masa susah, masa-masa yang begitu berat, masa-masa di mana mereka diganggu, disakiti dengan berbagai macam cara. Ya. Disakiti secara fisik, banyak sahabat-sahabat yang disiksa, ya, maupun disakiti secara psikis, dihina. Nabi Muhammad juga dihina-hina, dibilangin orang gila, dibilangin tukang sihir, dan berbagai macam ya. Hinaan-hinaan yang semua itu juga menyakitkan baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Lalu bermulalah atau mulailah satu babak baru, periode baru setelah di Madinah yang disebut dengan marhalah bina wa takwinil mujtama' al-islami. Sejak saat itu mulailah yang disebut dengan masa-masa pembinaan dan pembentukan masyarakat Islam. Kalau sebelumnya sudah dimulai juga, tapi berat sekali kalau di Mekah ya. Karena orang-orang Quraisy itu begitu kerasnya memusuhi, menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka setelah sampai di Madinah, maka sudah terbentuklah ya satu masyarakat kecil, dan disitulah mulai pembangunan, mulai pembinaan masyarakat Islam di kota Madinah itu. Lalu bagaimana Rasulullah SAW membina, membentuk masyarakat Islam?
disebutkan ada 3 langkah yang penting sekali yang dicontohkan dan sekaligus dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW membentuk masyarakat. Yang pertama, bibina il masjid, yaitu dengan mendirikan masjid. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW di Madinah itu udah bebas, udah bisa membangun masjid, ya kan? Kalau dulu sholat itu sembunyi-sembunyi waktu di Mekah, di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, kemudian di rumah-rumah orang Muslim yang mereka sembunyi-sembunyi. Tapi begitu sampai di Madinah, sudah langsung bisa membangun masjid. Dan kita kenal masjid yang pertama dibangun itu di mana? Di Kuba. Dia ada sebuah desa atau sebuah tempat namanya Kuba. Dan ketika Nabi Muhammad SAW sampai di situ, lalu beliau berhenti di satu tempat, ya, wilayah di situ. Kemudian beliau memulai membangun masjid dengan sederhana sekali, tentu saja tidak seperti kita bayangkan kayak masjid kita ini, bukan. Dengan sekedar dia memasang bangunan dengan bahan-bahan yang sekedarnya dan seterusnya, sampai Nabi Muhammad SAW di situ sholat, ya, untuk beberapa hari saja. Nah, kemudian setelah itu Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya. Jadi sampai di Kuba itu sudah sampai di Kuba, tapi sebenarnya belum finish, karena finishnya itu adalah di Madinah, dalam artian yang seperti sekarang kita sebut dengan Masjidin Nabawi. Kurang lebih dari Kuba sampai ke Masjidin Nabawi sekarang ini, dari Masjid Kuba ke Masjidin Nabawi itu kurang lebih sekitar 5 kilo. Jadi sebelum Nabi Muhammad sampai ke finishnya, ke Madinahnya itu beliau beberapa malam, beberapa hari itu tinggal di Kuba, dan di situ beliau membangun masjid, yaitu membangun tempat sholat. Kemudian beliau lanjutkan perjalanannya menuju kota Madinah sekarang ini. Nah, jaraknya kurang lebih 5 kilo. Dari perjalanan ke Kuba sampai ke Madinah, Nabi Muhammad SAW itu sebetulnya juga sudah diminta oleh masyarakat, setiap orang yang ketemu atau yang tahu Nabi Muhammad SAW sedang melewati itu, minta, udah di sini saja baginda, ya. Semuanya mempersilakan, minta supaya Nabi Muhammad tinggal di situ. Tapi Nabi Muhammad SAW, kata beliau, mengatakan, biarkan, ya, unta ini di mana dia mau berhenti. Jadi Nabi Muhammad SAW itu tidak punya alasan yang sangat bagus, ya. Ketika diminta untuk si fulan untuk berhenti di sini, udah baginda tinggal di sini saja. Tapi Muhammad SAW mengatakan, khalliha li'annaha ma'mura. Biarkan unta ini berjalan sampai di mana dia nanti berhenti, disitulah saya akan berhenti. Nah, itu yang pertama, Nabi Muhammad SAW membangun masjid. Membangun masjid Kuba dan kemudian nanti membangun masjid Nabawi. Jarak antara Masjid Kuba dengan Masjid Nabawi itu kurang lebih tadi sekitar 5 kilo. Tapi begitu sudah sampai di Masjid Nabawi itu sudah, berarti Nabi Muhammad sudah finish di situ. Waktu di Kuba hanya sekedar singgah saja. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua Nabi Muhammad SAW setelah sampai di Madinah, hijrah di Madinah adalah melakukan al-ikha'u. Al-ikha'u itu mempersaudarakan orang-orang muhajirin. Orang-orang muhajirin adalah orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah dengan orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor itu adalah orang-orang Madinah yang menunggu, membantu datangnya para muhajirin, ya. Jadi orang-orang Ansor sebetulnya bisa juga dua, ya, ada yang memang asli dari awal penduduk di situ, bisa juga ada orang-orang muslim yang sudah terlebih dahulu berhijrah, ya kan, seperti Mus'ab bin Umair itu sudah dikirim lebih dahulu. Jadi yang kedua adalah melakukan persaudaraan, mempersaudarakan antara orang Ansor dengan orang-orang Al-Muhajirin. Gimana caranya? Dipasang-pasangkan si fulan dengan fulan, ya kan? Si fulan dengan fulan, ya kan? Jadi kemudian mereka saling saling membantu, ya kan?
Kalau ada sahabat Ansor yang punya rumah, karena kaum muhajirin atau saudaranya yang dari Mekah ini belum punya rumah, rumahnya disekat dibagi dua gitu kan. Yang belum ada kerjaan dibantu, kasih ladang untuk bekerja. Intinya mereka bersaudara itu ya supaya mereka saling membantu. Ya, itu sangat efektif ya. Ya, Nabi Muhammad SAW persaudarakan antara si fulan dengan fulan, maka mereka betul-betul merasa seperti saudara yang harus saling membantu, saling menyayangi, menghormati. Terus yang ketiga adalah muwajahatu al-a'da ma hawalal Madinah. Langkah yang ketiga adalah Nabi Muhammad SAW menghadapi musuh-musuh baru yang ada di Madinah. Jadi setelah selesai musuh-musuh di Mekah udah ditinggalkan ya, orang-orang tokoh-tokoh Quraisy juga lebih ganas itu, galak-galak juga itu, sangat keras memusuhi Nabi. Tapi nanti Nabi Muhammad SAW di Madinah juga bukan berarti tidak ada musuh. Siapa mereka? Suku-suku Yahudi. Orang-orang Yahudi yang selama ini tinggal di Madinah. Kemudian ya semua kroni-kroninya orang-orang yang mendukung mereka. Ada Bani Qunaiqo, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. Ini orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah yang nanti juga akan mengganggu dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang disebutkan dalam sirah itu Nabi Muhammad mengatasi berbagai macam musuh-musuh yang ada di Madinah itu kurang lebih selama 5 tahun. Ya, dimulai dari mereka kemudian bersepakat dengan baginda Nabi Muhammad SAW melakukan apa? Menandatangani atau menyepakati piagam Madinah. Piagam Madinah itu adalah perjanjian di antara mereka. Nabi Muhammad SAW memprakarsai bagaimana mereka itu bisa hidup damai, saling menghormati, saling memuliakan, ya kan? Nah, itu ternyata sudah ada. Jadi kalau sekarang itu berbagai macam upaya perdamaian, bagaimana melakukan hubungan interaksi antara satu wilayah dengan wilayah ini itu sebenarnya sudah ada ya. Konsep membuat negara yang bagus itu sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Makanya disebutkan bahwa cikal bakal negeri Islam itu ya saat Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah dengan para sahabat ya, di mana di sekitarnya bukan hanya orang Muslim doang ya. Di situ ada orang Kristen, ada orang Yahudi ya. Dari agama-agama lain juga ada. Dan Nabi Muhammad SAW sudah melakukan bagaimana upaya-upaya supaya mereka bisa hidup damai. Ya. Tadi diantaranya dengan menandatangani diantara mereka apa? Mitsaqul Madinah, piagam Madinah. Disebutkan hak-haknya, kewajibannya apa dan seterusnya. Walaupun ya selalu ya ketika berjanji atau kesepakatan damai dengan orang-orang Yahudi itu selalu dikhianati. Termasuk disebutkan di sini Nabi Muhammad SAW itu mengatasi bagaimana musuh-musuh di Madinah itu sampai kurang lebih 5 tahun. Puncaknya itu selesainya nanti itu ketika perang Ahzab. Perang Ahzab itu perang Khandaq, di mana suku-suku di Madinah dari berbagai macam suku, dari berbagai macam orang Yahudi itu bersekongkol, mereka sepakat untuk melawan umat Islam. Menggalang sekian banyak pasukan. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW menerima usulan dari Salman Al-Farisi, ini kalau melawan musuh yang sekian banyak nggak akan bisa biasa-biasa saja. Harus ada upaya yang luar biasa juga. Yang kita kenal Nabi Muhammad SAW ya menerima usulan dari Salman Al-Farisi membuat parit, ya kan? Yang akhirnya dengan itu kemudian Allah izinkan untuk mendapatkan kemenangan. Setelah itu baru Nabi Muhammad SAW sudah selesai perang Ahzab, Nabi Muhammad SAW kemudian siapa? Ngelawan atau mengusir orang-orang Bani Quraidah. Bani Quraidah itu sebetulnya orang Yahudi yang masuk di dalam perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW, tapi dia berkhianat. Dialah yang memprovokasi, yang ngatur-ngatur, akhirnya sampai orang-orang yang sekitar Madinah itu memusuhi umat Islam. Yang puncaknya itu adalah pada perang atau pada Ghazwatul Khandaq atau perang Ahzab. Ini sekilas ya, sekilas gambaran bagaimana di awal-awal Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sudah sampai di Madinah. Nah, sekarang kita akan coba baca rinciannya.
kurang lebih kira-kira gimana sih awal-awal Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah. Jadi ketika orang-orang Muslim yang ada di Madinah mendengar bahwa Nabi Muhammad dan Abu Bakar sudah keluar dari kota Makkah sedang menuju ke Madinah, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis dari sahabat Urwah bin Zubair. Jadi beliau menceritakan bagaimana sih kondisi umat Islam saat mendengar Nabi Muhammad itu sudah berhijrah. Jadi kalau cara hijrahnya itu kan para sahabat lebih dulu. Sebagian sahabat itu sudah sampai di Madinah, tapi Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu nanti sebelum ada izin dari Allah ya, mereka masih belum pindah, masih ada di Mekah. Begitu mendengar para sahabat kaum muslimin mendengar Nabi Muhammad SAW, saya baca, falamma sami'al muslimun bi makhrajir rasul min Makkah, ketika orang-orang muslim mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW sudah keluar dari Mekah sedang menuju Madinah, kharaju fi hurratin. Lalu orang-orang muslim itu setiap hari, jadi setiap pagi, ini orang-orang muslim itu sudah keluar dari rumahnya, mereka menunggu di tempat yang diperkirakan Nabi Muhammad itu lewat di situ. Jadi saking begitu cintanya, saking begitu rindunya, saking begitu memuliakannya, ini begitu mendengar Nabi Muhammad sedang dalam perjalanan menuju Madinah itu, penduduk Madinah dari umat Islam ini setiap hari di pagi hari itu mereka sudah keluar dari rumahnya menuju tempat di mana diperkirakan Nabi Muhammad lewat situ. Itu tempatnya itu di padang Sahara yang panas, tidak ada naungan. Yang disebutkan di sini, mereka tidak akan pulang ya. La yarudduhum harrudh dhahirah. Mereka itu setiap pagi keluar dari rumahnya menuju tempat itu dan mereka tidak mau pulang kecuali setelah betul-betul panas. Kalau sudah nggak tahan lagi, udah panas banget baru mereka, kayaknya nggak hari ini sampainya. Sudahlah kita pulang. Begitulah kita gambarkan ya. Mereka begitu merindukannya, begitu cintanya. Kayak apa sih baginda Nabi Muhammad SAW ya. Setiap pagi keluar ke tempat itu, kemudian ke tempat nunggu itu, dan tidak mau pulang kecuali setelah panas banget. Kalau sudah panas banget, kayaknya ya sudah kita pulang deh, mungkin tidak hari ini sampainya. Begitu juga besoknya. Karena Nabi Muhammad SAW itu melakukan perjalanan juga cukup lama. Jadi Nabi Muhammad berangkat dari Mekah itu di akhir bulan Safar. Nanti sampai di Madinah itu tanggal apa? Disebutkan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Sama dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi lama, mereka tiap hari nunggu begitu ada, karena nggak bisa dicek ya. Sekarang kan bisa tanya pakai WA, pakai telepon ya, pakai HP. Ini posisi sudah di mana ya? Bisa dikirim Sherlock. Sekarang ada Sherlock tuh ya. Zaman dulu pokoknya sudah dengar bahwa Nabi Muhammad SAW sudah dalam perjalanan menuju Madinah, mereka tiap pagi nunggu. Kan? Sampai disebutkan ada orang Yahudi, ada salah satu orang Yahudi yang dia naik ke satu puncak, ya mungkin kayak semacam menara apa seterusnya, lalu ngintai dari atas itu. Si Yahudi itu, begitu umat Islam sudah pada pulang, ini ada orang Yahudi yang naik ke puncak lalu ngelihat. Awalnya ngelihat kayak semacam apa? Semacam fata morgana, ini apa iya apa bukan, kayak ada putih-putih gitu. Semakin lama semakin jelas bahwa itu adalah sekelompok orang ya. Yang dimaksud adalah ada orang-orang yang berpakaian pakaian putih ya. Di sini sebutkan Babasara bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi mubayyidina yazulu bihi musarab. Jadi kelihatan oleh orang Yahudi ini beberapa orang berpakaian putih yang awalnya kelihatannya enggak terlalu jelas tapi lama-lama semakin jelas. Falam yamlik al-Yahudi an qala ya ma'syaral Arab hadza jaddukum alladhi tantadhiruna. Akhirnya begitu si Yahudi ini ngelihat, nggak bisa juga dia bohong.
Karena tahu nih orang-orang Islam selama ini sudah tiap hari keluar ke perjalanan untuk nunggu ya. Sampai akhirnya segitu Yahudi ngelihat bahwa itu jelas itu Rasulullah dan beberapa orang para temannya, yaitu Abdullah bin Uraikid yang jadi penunjuk jalannya, Abu Bakar, kemudian ada hambanya Abu Bakar yang sudah dimerdekakan itu dalam perjalanannya. Begitu kelihatan kata si Yahudi itu, dia bilang, "Ya ma'syarul Arab, hadza jaddukum alladzi tantadzirun." Wahai orang-orang Arab, ini yang kalian tunggu-tunggu nih, pemimpin kalian sudah datang. Orang-orang muslim begitu mendengar si Yahudi ini menceritakan dia sudah melihat Nabi, bagaimana? Fatharul muslimun, lalu semua orang-orang muslim yang di rumahnya itu keluar berhamburan. Ngelihat kepengin menyongsong Nabi Muhammad SAW. Kita bayangkan bagaimana ya, rindunya, cintanya, hormatnya kepada Nabi. Begitu ada dengar ada orang bilang bahwa Nabi Muhammad sudah kelihatan gitu, orang langsung mereka keluar dari rumahnya, semuanya datang ke tempat untuk menyambut situ. Ke tempat yang diperkirakan Nabi Muhammad SAW mau lewat situ. Mereka semuanya keluar dari rumahnya. Hatta nazala. Disebutkan orang-orang itu kemudian keluar dari rumahnya. Fatalaqau Rasulullah SAW, maka mereka semua itu menjemput atau menyambut Rasulullah SAW. Wasumiyat ad-dajjah wat takbir fi Bani Amr bin Auf. Sampai kedengaran di situ ada yang bertakbir, ada yang berteriak histeris saking senangnya. Wa kabbarul muslimuna farhan biqudumihi. Dan orang-orang muslim pun bertakbir karena saking senangnya mendengar kedatangan Nabi Muhammad SAW. Fakharaju fatalaqqau wa hayyu bi tahiyyatin nubuwah. Lalu mereka keluar dari rumahnya dan menyambutnya dan memberikan penghormatan bi tahiyyatin nubuwah, dengan penghormatan kenabian. Ya, mungkin ada yang baca sholawat atau apa gitu. Kalau yang kita kenal ada nyanyian yang terkenal apa? Tola'al badru. Tola'al badru alaina. Ini gambarkan itu gambaran bagaimana mereka itu begitu senang dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW. Hatta nazala bihim fi Bani Amr bin Auf. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW berhentilah di Bani Amr. Bani Amr itu berarti keluarganya, anak cucunya Amr bin Auf. Wadzalika yaumul itsnain min syahri Rabiul Awal. Dan pada waktu itu hari Senin bulan Rabiul Awal. Disebutkan tanggalnya di sini. Jadi akhir bulan Safar keluar dari Mekah. Kemudian hari Senin Rabiul Awal Nabi Muhammad sudah di Madinah, itu di kampung di mana di situ ada Bani Amr bin Auf. Faqama Abu Bakr linnas, lalu Abu Bakar berdiri menyambut mereka, maksudnya ikut juga. Wajalah Rasulullah SAW somitan. Jadi begitu orang-orang itu menjemput Nabi Muhammad dan Abu Bakar dan sahabatnya, di situ ada 4 orang yang disebutkan, ada 4 orang. Kemudian Abu Bakar yang berdiri. Begitu Abu Bakar berdiri, orang-orang salah. Ini apakah yang Nabi Muhammad ini yang Abu Bakar apa yang... Karena Abu Bakar yang berdiri, banyak orang yang mengira, ini Nabi Muhammadnya. Karena mereka belum kenal. Selama ini, kecuali yang sudah pernah ketemu ya. Tapi yang belum pernah ketemu ya menganggap yang mana itu. Sampai akhirnya disebutkan Abu Bakar berdiri, kemudian Rasulullah SAW jalisan somit. Rasulullah SAW duduk. Fatafiqa man ja'a minal ansar man lam yara Rasulullah SAW yuhayyi Abu Bakrin. Maka sebagian orang yang belum pernah ketemu Nabi Muhammad SAW dari kalangan orang Ansar itu, dia yang menghormati Abu Bakar. Dikiranya ini yang nabinya itu adalah Abu Bakar. Hatta asabati syamsu Rasulullah SAW. Sampai akhirnya begitu terik matahari panas, kemudian Abu Bakar itu menaungi Nabi Muhammad SAW dengan pakaiannya. Ternyata Abu Bakar itu mengambil kainnya untuk menutupi, untuk menaungi Nabi Muhammad SAW. Maka sadarlah, berarti yang Nabi Muhammad itu yang ditutupi.
Sebegitu ya. Di sini digambarkan seperti itu. Fala bisa Rasulullah SAW fi Bani Amrin bid'a asyrata lailatan. Lalu Nabi Muhammad SAW di Bani Amr ini istirahat untuk beberapa malam. Wa assasal masjida alladhi ussisa 'ala taqwa wa shalla fihi Rasulullah SAW. Lalu disitulah di Bani Amr ini, sebenarnya udah di wilayah itu, sudah di Madinah, tapi namanya Qaryatu Quba, itu daerah Quba. Disitulah Nabi Muhammad SAW istirahat beberapa hari, beberapa malam, sekaligus juga di situ membangun masjid. Maksudnya beliau membuat tempat ibadah dan beliau sholat di situ. Dan masjid itu disebut dengan Masjid Quba, yang disebut adalah Masjidul Ussisa 'ala Taqwa. Itu satu masjid yang didirikan berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti sudah sampai di Madinah tapi belum finish. Itu masih di daerah mana tadi? Daerah Quba. Lalu setelah itu Nabi Muhammad SAW beberapa hari istirahat, di situ masih juga membangun masjid. Beliau masih melanjutkan lagi. Thumma raqiba rahilatahu fasara yamshi ma'ahu annas hatta barikat inda masjidi Rasulillah bil Madinah. Nah, setelah sampai di Quba tadi, ternyata beliau belum finish di situ, masih melanjutkan lagi. Beliau mengendarai ontanya lalu berjalan, terus melakukan perjalanan sampai akhirnya onta itu berhenti di Masjid Rasulullah SAW atau Masjidin Nabawi sekarang. Perjalanan dari Quba sampai ke Masjidin Nabawi itu kurang lebih 5 kilo. Lalu Nabi Muhammad SAW begitu selesai sampai di yang sekarang Madinah itu, kemudian di situ beliau berhenti di situ, membangun masjid dan seterusnya, tinggal di situ dan seterusnya. Nah, dalam perjalanan dari Kuba ke Masjidin Nabawi atau ke Madinah itu, ternyata sekian banyak orang ini yang menginginkan supaya Nabi Muhammad itu segera berhenti di situ ya. Mereka begitu bangganya, begitu bahagianya, betapa satu karunia yang luar biasa kalau Nabi Muhammad itu mau berhenti di situ. Setiap ada rumah, ada toko, Nabi Muhammad lewat situ, ya udah ya Rasulullah, kiranya berkenan sudah di sini saja, akan kami bantu semua, disiapkan dah gitu kan. Nah, begitulah ya. Mereka begitu tinggi harapannya supaya Nabi Muhammad mau tinggal bersama mereka. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, selalu ketika ditawari untuk berhenti di rumah mereka, singgah di rumah mereka, ya kan? Nabi Muhammad selalu mengatakan, khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Maksudnya biarkanlah ini onta ini di mana dia mau berhenti, karena onta ini sebetulnya diperintah sama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ya sudah biarin saja. Maka dengan seperti ini enggak ada yang merasa tersakiti, enggak ada merasa yang dilebihkan atas yang lain ya kan. Alasan Imam Muhammad, ya udah biarin aja, saya akan berhenti, akan mampir, akan singgah, nanti akan tinggal bersama orang di mana onta ini berhenti. Akhirnya di situ disebutkan onta ini berhenti di sebuah tempat. Ini disebutkan di sini wakana marbadan litamri li Suhail wa Sahal hulamaini yatimaini fi hijri Sa'ad bin Zarah. Ternyata si onta ini berhentinya di sebuah lahan. Lahan itu tempat untuk menjemur kurma milik dua anak yatim namanya Suhail dan Sahal. Dua anak yatim ini dirawat atau dididik oleh Sa'ad bin Zarah. Jadi dengan izin Allah itu si onta milihnya di tempat itu. Tempat anak yatim Sahal dan Suhail ya, di bawah asuhan Sa'ad bin Zarah. Hatta barikat bihi rahilatahu, sampai akhirnya ontanya berhenti di situ, diam di situ. Kata beliau baru mengatakan hadza insyaallah al-manzil. Kata beliau, oh disinilah berarti saya akan bertempat tinggal. Summa da'a Rasulullah sallam al-hulamaini
Lalu Nabi Muhammad SAW memanggil dua anak yatim tadi, Suhail dan Sahal. Fasawamahuma. Kemudian beliau menawar atau ingin membeli. Lihat takhidahu masjidan, untuk dijadikan masjid. Faqala, maka dua anak yatim mengatakan, la bal nahabahu laka ya Rasulullah SAW. Dua anak yatim ini ketika dipanggil, ya udah jual aja ke kami biar kami jadikan tempat ini sebagai masjid. Si dua anak yatim nggak mau, nolak. Ya udah kami hadiahkan saja wahai baginda Nabi Muhammad SAW. Begitulah ya cintanya kepada Nabi. Nabi Muhammad mau membeli pun tidak setuju. Fa'aba Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW juga tidak mau menerima pemberian begitu saja. Sampai akhirnya tetap aja dibeli, yang dibayari oleh Abu Bakar. Jadi karena Nabi Muhammad SAW beliau tidak mau dikasih hadiah, lalu Abu Bakar lah yang membayar. Nah intinya tempat itu kemudian dibeli oleh baginda Nabi Muhammad SAW, lalu dijadikan sebagai masjid, dibangun masjid di situ, kemudian disiapkan juga ada kamar. Kamarnya adalah untuk tinggal baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, di situ disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW mulai membangun masjid. Beliau sendiri juga ikut, ya, ikut membangun, ikut menyiapkan bagaimana membangun rumahnya, ya. Tentu dengan jangan kita bayangkan kayak masjid sekarang ini, tapi maksudnya di situ cikal bakalnya sudah dibangun, ada bata-batanya, ya, kemudian bangunan sebagaimana zamannya pada zaman itu. Baik, kita akan lanjutkan. Kira-kira apa pesan-pesan yang bisa kita ambil dari peristiwa ini tadi? Awal-awal Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah. Yang pertama bisa kita ambil pelajaran mahabbatus sahabati lir Rasul SAW. Ya, pelajaran yang paling penting diantaranya kita bisa belajar bagaimana cintanya para sahabat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita bisa bayangkan bagaimana, ya, mereka setiap hari di pagi hari keluar dari rumahnya menunggu tempat Nabi Muhammad SAW akan lewat, ya, dan mereka tidak mau pulang kecuali kalau memang sudah panas banget. Ya. Nah, akhirnya setelah mereka pulang ternyata ada informasi bahwa Nabi Muhammad sudah dalam perjalanan, sudah hampir sampai. Mereka keluar lagi dari rumahnya, semuanya menyambut. Ini menunjukkan betapa mereka itu begitu mencintai baginda Muhammad SAW. Dan itulah yang sebetulnya dalam ajaran Islam. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Sungguh tidak sempurna iman seseorang sehingga Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai olehnya melebihi segala-galanya. Dan itu sudah dicontohkan dan sudah diamalkan oleh para sahabat. Dan kita semua tentu, ya, diperintahkan untuk meneladani para salafus soleh, ya, para sahabat, para tabi'in. Ya. Hendaknya kita juga harus mengupayakan bagaimana menjadikan Allah, menjadikan Rasulullah itu menjadi yang paling kita prioritaskan, yang paling kita cintai. Makanya disebutkan di sini, wahum salafuna as-salih wa qudwatuna. Wa mahabbatullah wa rasuluhu wa taqdimuha ala kulli mahbubin wajibun ala kulli muslimin. Ini yang disebutkan tadi adalah contoh dari para salafus soleh. Dan itu teladan kita. Mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan memprioritaskannya atas segala yang kita cintai adalah kewajiban bagi setiap muslim. Sebagaimana dari sahabat Anas bin Malik meriwayatkan hadis qala Rasulullah SAW, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu abdun hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Kata sahabat Anas, Rasulullah SAW pernah bersabda, la yu'minu abdun, tidaklah sempurna iman seorang hamba, hatta akuna, sehingga aku, maksudnya Rasulullah SAW, ahabba ilaihi, lebih dicintai olehnya, min ahlihi, daripada keluarganya, wa malihi, dan hartanya, wan nasi ajma'in,
Masya Allah, ini begitu berat ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah menurut para ulama, la yu'minu bukan diartikan tidak beriman, tapi tidak sempurna imannya. Karena kalau la yu'minu dalam artian tidak beriman, kita berat sekali ya. La yu'minu tidak beriman berarti kita apa? Kafir dong. Kalau belum menjadikan Rasulullah itu lebih kita cintai dari yang lain-lain, berarti kita belum beriman, maka ya enggak juga. Tapi maksudnya keimanan kita itu semakin berkualitas, semakin sempurna, bebarengan dengan semakin tinggi, semakin sungguh-sungguh cinta kita. Nah, karena di sini tidak sempurna maksudnya. Dan digambarkan bagaimana cintanya para sahabat itu seperti yang dikatakan oleh Al-Bara' bin Azib. Bara' bin Azib menggambarkan bagaimana cintanya para sahabat kepada Nabi itu begitu gembiranya saat menyambut Nabi. Kata Bara' bin Azib, "Fama ra'aitu ahlal Madinah farihu bi syai'in farhahum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Bara' bin Azib, saya tidak pernah melihat rasa gembira, rasa senang yang dialami oleh penduduk Madinah melebihi rasa senang dan bahagianya saat datangnya Rasulullah SAW. Jadi digambarkan begitulah bahagianya orang-orang Madinah ketika Nabi Muhammad SAW datang. Wa mahabbatul Mustafa taqtadi ittiba'a sunnatihi wa tanfidha awamirihi wa istinaba nawahihi. Dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu tentu berkonsekuensi untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Jadi kalau para sahabat begitu cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka bagi mereka pasti akan sangat mudah melakukan apa? Menghidupkan sunnah-sunnahnya. Ya. Begitu cintanya kepada Nabi sehingga ya begitu bersungguh-sungguhnya untuk menghidupkan sunnahnya, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Pelajaran berikutnya, kita hanya beberapa poin saja mungkin. Banyak ini yang poin-poin yang harus kita ambil pelajaran. Yang kedua disebutkan masyru'iyatu istiqbalil akabir wa ihtiramihim wa tawqirihim sawa'un akanu mimman lahu haqqun 'am aw haqqun khasun kal abawaini wa kullu dzalika ibadatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi pelajaran yang bisa kita petik juga disebutkan disyariatkannya untuk menyambut orang-orang besar, maksudnya orang-orang hebat. Wahtiramihim dan memuliakan mereka dan menghormati mereka, baik mereka itu mendapatkan kemuliaan yang sifatnya umum atau mempunyai kemuliaan yang sifatnya khusus. Jadi pelajaran yang bisa kita petik juga, memang dibenarkan kita itu ada orang yang kita anggap kita anggap penting ya, para tokoh kita hormati, para ulama, termasuk di sini yang sifatnya hak khusus. Hak khusus itu apa? Seperti kedua orang tua. Orang tua memang disebutkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ketika Rasulullah SAW ditanya, amalan apa yang paling Allah cintai? Kata Rasulullah SAW, sholat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian berjihad di jalan Allah. Ini memang hak khusus. Baik karena hak khusus maupun hak umum, ya kita boleh menghormati. Makanya ada, kalau tradisi-tradisi mungkin di pesantren kan, ya kiai, kemudian kita jalan di depan kiai, menunduk tidak sampai kayak ruku, tapi menunjukkan kita itu hormat, mencium tangannya, dan ya berbagai macam bentuk memuliakan itu boleh. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis, laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuqir kabirana. Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih besar. Di syariat Islam menghormati orang. Laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina. Tidaklah golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak mengenali kemuliaan yang lebih besar. Nah, ini disebutkan contoh bahwa Nabi Muhammad SAW disambut oleh para sahabat ini juga sekaligus pelajaran kita ketika
didatangi orang-orang penting dalam artian mereka punya peran di masyarakat, punya jasa yang kehadirannya membawa kemaslahatan untuk masyarakat, untuk umat, ya boleh kita memuliakannya. Tentu tidak berlebihan, tidak berhulu-hulu, itu artinya berlebihan dalam mengkultuskan sampai melebihi posisinya yang wajar ya kan. Sampai maunya mencium berkali-kali, apalagi dengan disertai keyakinan bahwa itu punya keramat dan seterusnya, itu yang berlebihan, maksudnya itu yang nggak boleh, ya kan? Tapi bahwa kita kepada guru, kepada ulama, kepada ini kita harus memuliakan memang, ya kan? Kata Rasul, kata sahabat Ali, ana abdu man 'allamani harfan in syaa ba'a wa in syaa astaraqa. Saya itu rela menjadi hamba, menjadi budak orang yang pernah mengajarkan aku satu huruf. Kalau dia mau saya dibebaskan atau saya dijual atau saya diperbudak. Ini gambaran begitu tingginya ya seorang murid harus memuliakan kepada guru. Kata sahabat Ali, saya rela menjadi hamba orang yang sudah mengajarkan satu huruf. Apalagi kalau seorang guru sudah mengajarkan sekian banyak ilmu. Ini menggambarkan betapa kita harus memuliakan. Tapi yang tidak boleh adalah berlebihan. Tentu banyak sekali ya pelajaran-pelajaran penting dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Namun insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Karena waktu juga yang membatasi kita. Ya tadi ada dua pelajaran penting. Yang pertama, kita harus meneladani para sahabat dalam mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan itu bagian dari kesempurnaan iman kita. Yang kedua, kita selalu memuliakan, menghormati orang-orang tertentu yang punya jasa, yang di sisi Allah juga punya kedudukan mulia ya. Terlebih-lebih memang dia punya hak khusus seperti kedudukan seorang ayah ibu harus kita muliakan, seorang guru dan orang-orang yang mempunyai kemuliaan khusus disebutkan di dalam ayat maupun dalam hadis. Mari kita cukupkan, tapi mungkin apabila ada yang mau menyampaikan sesuatu sebelum ditutup boleh. Apabila ada yang menambahkan atau menyampaikan sesuatu, falyatafaddal mashkuran. Cukup? Oh, boleh. Ya. Ya. Jadi untuk Nabi Muhammad SAW itu memang punya kekhususan. Mengalap berkah dengan Nabi Muhammad SAW itu punya kekhususan. Karena Nabi Muhammad SAW itu keringatnya juga diambil ya, karena si keringat beliau itu juga aromanya harum. Kemudian Nabi Muhammad SAW bekas kumurnya pun orang disemprot pakai air kumurannya pun juga tidak marah karena beliau memang punya kekhususan ya. Nabi Muhammad SAW itu ya manusia tapi tidak seperti manusia yang lain. Tetapi apakah yang menjadi perdebatan apakah itu juga akan sama ya ketika mereka mengambil berkah kepada para ulama, para guru termasuk kepada para habaib. Apa benar para habaib itu punya keramat seperti itu? Tapi bahwa keramat dalam artian kemuliaan yang sifatnya khusus memang ada. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW, para nabi itu mendapatkan keramat berupa keistimewaan, yaitu berupa mukjizat. Sedangkan para ulama, orang-orang soleh, yang disebut dengan para wali itu punya keramat. Keramat itu adalah sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada para kekasih Allah, yaitu para wali dan orang-orang soleh tertentu, karena kesolehannya, ketakwaannya, karena kebaikannya. Dan itu tidak bisa dipelajari dalam artian tidak bisa juga, oh saya supaya dapat keramat, enggak. Atau saya belajar supaya bisa punya keramat, atau keramat itu bisa kita pamerkan. Enggak, tapi itu betul-betul karunia Allah. Jadi kalau para nabi, para rasul itu dikasih mukjizat, kalau orang-orang soleh, para ulama, para wali itu
dikasih keramat. Keramat itu adalah suatu kemuliaan berupa hal-hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang yang dekat dengan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah sungguhnya kekasih-kekasih Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa itu kekasih-kekasih Allah para wali itu adalah orang-orang beriman dan bertakwa. Sehingga kalau ada orang Allah kasih kemuliaan dalam artian dia punya hal-hal yang istimewa, tapi karena kesolehannya dan karena ketakwaannya itu sudah disebut dengan keramat. Tapi apakah fisik sekarang ini ya itu yang banyak dipertentangkan. Maunya kita menganggap bahwa fisiknya si fulan ini atau kita minta bekas minumnya fulan atau apa kemudian ada keramat itu memang di kalangan para ulama terjadi selisih pendapat. Tapi kalau khusus untuk Rasulullah SAW tidak ada keraguan bahwa di Rasulullah SAW itu zatnya Rasulullah SAW itu memang punya keistimewaan dan keramat yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Oh iya, silakan Ibu. Masya Allah, luar biasa Ibu. Oh iya. 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 Ya itu hanya tulisan saja. Dalam artian tidak ada keharusan memang. Kalau kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya tentu harus dua-duanya disebutkan kan. Yang pertama bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua harus bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Karena kita menjadi muslim itu ya lewat Rasulullah SAW kan. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad. Tapi apakah ketika dalam tulisan harus dua-duanya ada? Enggak juga. Jadi itu hanya nulis saja. Dan sekaligus juga menjawab bahwa memang Allah itu adalah sebagai pencipta Tuhan ya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu adalah makhluk ya kan. Jadi karena Nabi Muhammad mengatakan Nabi Muhammad juga secara umum nggak mau dilebih-lebihkan melebihi posisi sebagai seorang nabi, seorang hamba. Makanya syahadat kita pun apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad itulah hamba Allah dan Rasul Allah. Jadi hamba. Nabi Muhammad itu juga hamba dalam artian bukan seperti persepsi orang-orang agama tertentu yang memposisikan Nabi Isa itu sebagai Tuhan ya kan. Kita harus tetap konsisten. Nabi Muhammad itu memang orang istimewa, orang yang terbaik di muka bumi ini. Dialah yang menjadi wasilah kita menjadi muslim. Tapi dia tetap saja nggak akan lepas dari unsur kemanusiaannya. Dia itu adalah sebagai hamba. Makanya dalam surat Al-Kahfi apa? Karena dikatakan apa? Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah saya ini adalah manusia seperti kalian. Bedanya saya dikasih wahyu dan saya diangkat sebagai rasul. Dan Tuhan kami sama, Tuhan kami ya Tuhan saya, Tuhan kamu adalah sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini menghalangi supaya jangan sampai orang salah paham. Nanti memposisikan Nabi Muhammad diposisikan begitu tinggi melebihi sebagai seorang nabi, seorang hamba sampai dianggap sebagai Tuhan. Jadi itu hanya tulisan saja. Boleh ditulis masing-masing. Allah ditulis sendiri, Nabi Muhammad ditulis sendiri. Boleh salah satu, boleh juga dua-duanya. Ini hanya ya tulisan saja gitu. Tapi intinya bahwa Nabi Muhammad itu seorang hamba, sedangkan Allah itu sebagai Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Insyaallah nanti kalau masih ada yang perlu ditanyakan bisa kita sambung pada kesempatan berikutnya. Biar kesempatan berikutnya hadir lagi. Baik, mari kita sempurnakan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kita senantiasa Allah berkahi, Allah ridhai, dapatkan ilmu yang bermanfaat kita amalkan dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazidah
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka quwwatal fahmi. Allahumma inna nas'aluka quwwatal hifdhi wa sur'atal fahmi wa safa'a dhihn. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.